Dengan sentuhan ide orisinil, inovasi, dan kreativitas tak terbatas, sebuah karya seni bisa diciptakan dengan media dan alat apapun, menjadikannya sebuah karya seni paling trendy dan modern yang sangat menakjubkan. Seperti karya seni instalasi awan dan hujan ini, karya menakjubkan dari 9 matahari yang bertajuk Constellation Neverland. Karya seni ini sudah melalang buana hingga ke mancanegara. Selain itu, tim 9 Matahari dan Adi Panuntun mempopulerkan teknik video mapping yang saat ini kian populer. Salah satu karyanya pernah ditampilkan di Moscow Live Fest 2015. Selain Adi Panuntun dan tim 9 Matahari, ada banyak karya seni lainnya yang juga tak kalah menakjubkan. Masing-masing punya keunikan, ciri khas, dan gaya tersendiri. Berbagai karya seni itu diciptakan dengan ide-ide orisinal dan inovatif, seperti kain tule yang dibuat menjadi seni instalasi 3 dimensi, melukis dengan menggunakan api, melukis di telapak tangan, dan lukisan dari selotip coklat. Semuanya kami rangkum dalam karya seni kekinian paling wow versi On The Spot. Memanfaatkan setrika dan kain tule, seorang desainer profesional asal Inggris membuat karya seni trendy yang sangat menakjubkan. Benjamin Shine menuangkan imajinasinya dengan kain tule dan setrika untuk membuat sebuah instalasi karya seni yang membentuk wajah, bahkan gambaran tubuh seseorang. Pengalamannya belajar fashion design di Surrey Institute of Art and Design dan Central Saint Martin di London mencetuskan ide brilian dengan memanfaatkan kain tule tersebut, yang menggunakan 10-50 meter helaian kain tule yang kemudian dilipat dan digosok dengan setrika hingga menghasilkan rupa wajah seseorang yang hasilnya tampak realistik dan lebih indah dibandingkan lukisan. Yang menghabiskan waktu sekitar 100 jam untuk menghasilkan satu instalasi karya seni, terlebih untuk detail mata, bisa menghabiskan 20 jam sendiri untuk membuatnya. Tak hanya sebagai karya instalasi, kain tule ini juga menjadi bagian artistik pada pakaian. Ia pernah berkolaborasi dengan seorang perancang busana, John Galliano, untuk menciptakan dress dengan potret wajah yang dibuat dengan menggunakan kain tule hitam. Karyanya juga dijadikan display pada etalase toko. Ia pun pernah menggelar eksebisi dengan tema Think Through the Material yang pernah digelar, menampilkan wajah dari manipulasi kain tule dengan tinggi 15 meter. Lazimnya, para pelukis melukis karyanya di sebuah kanvas, namun tidak bagi Russell Powell, seniman yang juga berprofesi sebagai guru seni di California, Amerika Serikat. Dia menciptakan sebuah karya seni menakjubkan di telapak tangannya. Meskipun tangan mempunyai bentuk berlekuk tidak seperti kanvas, namun detail pada lukisannya tak hilang. Setelah lukisan di telapak tangannya jadi, ia mencapnya seperti sebuah stempel ke atas kertas. Russell menyebut hasil karyanya dengan hand stamping. Berbagai karya seni telah dihasilkan di telapak tangannya, seperti gambar wajah-wajah para gitaris ternama. Ide ini tercetus ketika ia sedang mengajar di sekolah. Murid-muridnya sering meminta wajah yang dilukis oleh Russell. Barulah terpikirkan untuk melukisnya di telapak tangan dan berpikir bagaimana cara mentransfernya. Lalu ia mencoba beberapa teknik menstempelnya di kertas dan hasilnya menjadi karya seni yang indah dan menakjubkan. Ia dikenal memiliki keterampilan melukis dengan cepat, dan untuk menandai dari mana gambar-gambar cantik itu berasal, Russell selalu menampilkan sidik jari uniknya pada setiap karya seninya. Karya seni dari kertas memang beragam, namun di tangan Yulia Brodskaya, seorang seniman asal Rusia, karya seni dari kertas akan dibawa ke tingkat selanjutnya. Ia menciptakan karya seni 3 dimensi yang ekspresif dan sangat memukau. Dengan menggunakan teknik quilling atau teknik menggulung kertas, serta tingkat kerumitan yang tinggi, ia berhasil menampilkan karya seni yang inovatif dan unik. Kertas-kertas yang sudah digulung ditempelkan dengan menggunakan lem ke setiap permukaan kertas dengan paduan warna yang apik hingga tercipta warna-warna cerah dan tajam. Yulia yang terkenal dengan paper art mendapatkan gelar pendidikan bidang seni di University of Hertfordshire, Inggris, dan kini berkarya dan berbasis di Inggris.
Tak hanya kertas dan kain, karya seni paling trendy juga dibuat dari barang-barang yang sangat tidak terpikirkan sebelumnya. Christian Pierini yang seorang musisi, produser, juga seorang profesor seni budaya dan visual, membuat potret 3 dimensi dengan berbagai instrumen atau alat musik bekas seperti gitar, drum, bass, dan bahkan sound system. Selain itu, ia juga menggunakan piringan hitam, potongan kabel, dan berbagai jenis objek lainnya. Hasilnya adalah sesuatu instalasi karya seni yang membuat Anda takjub dan seakan tak percaya telah dibuat dari barang-barang tadi. Di antaranya adalah gambaran wajah-wajah tokoh, karakter, musisi, dan penyanyi dengan bentuk 3 dimensi, seperti Darth Vader, John Lennon, Marilyn Monroe, dan masih banyak lagi. Ia bersama murid-muridnya dalam workshop seni rupa kanvas seni budaya berkelanjutan Elza Osborne merakit instalasi karya seni ini. Kelas yang dibuka oleh yang diberikan secara gratis selama 12 bulan dengan 1 kelas per minggunya. Tujuan utamanya adalah kesadaran lingkungan melalui seni. Berbagai teknik melukis tercetus hingga menghasilkan karya seni kekinian yang menakjubkan. Seperti seorang seniman lukis asal Kanada, Steven Spazuk, alih-alih menggunakan kuas, ia melukis dengan menggunakan api. Yang menggunakan residu hitam yang dihasilkan dari api dan dengan menggunakan bantuan alat tambahan seperti sikat, bulu, dan lain-lain sehingga membuatnya lebih realistik. Saat memulai proses pembuatan, Steven akan mengangkat kanvas ke atas dan membakarnya dengan lilin dari bagian bawah. Bakaran tersebut memberikan efek hitam pada permukaan yang kemudian diberi sentuhan akhir dengan berbagai alat. Ide melukis dengan api datang kepadanya melalui mimpi. Dalam mimpinya, ia sedang berada di sebuah galeri seni. Melihat-lihat lukisan, kemudian ada sebuah lukisan landscape hitam putih. Saat melihat lukisan itu, ia tahu bahwa lukisan itu dibuat dari api. Lalu saat terbangun, ia mencobanya di sehelai kertas dengan lilin dan api. Setelah mencobanya, ia pun menyadari bahwa karya ini harus dilakukan di kertas yang lebih tebal. Dan selama berminggu-minggu setelahnya, ia selalu latihan hingga melahirkan karya seni yang menakjubkan. Tak hanya berfungsi sebagai perekat, selotip coklat ini bisa menghasilkan karya seni modern yang sangat menakjubkan. Di tangan Max Zorn, selotip coklat yang biasa digunakan untuk menempelkan sesuatu atau mengemas barang, ia jadikan bahan untuk melukis. Potongan selotip ditempelkan sedemikian rupa sehingga membentuk lukisannya artsy. Lapisan-lapisan selotip direkatkan. Jika ingin memunculkan warna gelap, Max harus membuat hingga 10 lapisan. Dan dengan pisau, selotip itu diukur menjadi bentuk 2 dimensi. Dan dengan pencahayaan tepat sebagai latar belakang, gambar-gambar ini jadi bernuansa vintage dan terlihat hidup. Callan Shop, yang dikenal sebagai seniman yang menghasilkan karya seni kontemporer, menciptakan lukisan dengan ayunan. Kanvas yang diputar dengan alat pemutar yang sudah menjadi trademarknya, lalu cat yang ditaruh di sebuah ayunan bergerak menghasilkan karya seni artistik yang indah. Pelukis abstrak asal Toronto ini memang sering membuat lukisannya abstrak dengan teknik yang mengandalkan kekuatan gravitasi dan membiarkan catnya bekerja sendiri. Tanpa kuas dan memanfaatkan gravitasi, Callan bisa menghasilkan lukisan abstrak yang luar biasa indah. Jika ada yang kurang, Callan akan menyiapkan perangkat buatannya sendiri untuk membantu, seperti kaleng yang berputar di atas atau gerakan tangannya sendiri. Callan sering menampilkan demo dengan membuat lukisannya secara langsung di beberapa acara, seperti Metro Toronto Convention Center, festival musik, dan seni di Fort York. Karyanya juga sudah memasuki beberapa galeri di Kanada, seperti Montreal dan Toronto. Dan pemirsa, itulah karya seni kekinian paling wow versi on the spot.
Terima kasih Anda telah menyaksikan On The Spot malam ini. Ini dia foto dan video kiriman Anda. Buat yang mau ikutan challenge-nya, masih kita tunggu loh unggahan foto dan video kalian dengan tema OTS 7 Cegah Polusi. Dan untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat di akun media sosial resmi On The Spot ya. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena setelah yang satu ini, tayangan Mata Najwa akan hadir dengan tema transaksi rekonsiliasi. Seperti biasa akan dipandu langsung oleh Najwa Shihab. Selamat malam dan selamat menyaksikan.